semua elemen bercampur jadi satu dan menyebabkan adanya erupsi gunung-gunung berapi dan kemudian pecah menjadi suatu elemen air, bahkan disertai dengan gelombang laut yang sangat tinggi. Dan aku melihat di sini akan ada beberapa kecelakaan juga, baik darat, laut, dan udara, yang ini juga momen tersebut yang akan menandakan akan adanya bencana yang paling besar, yaitu tsunami yang kita tunggu-tunggu, yaitu Megatrash. Aku ngeliat ada orang lari-lari, terus ada yang kecelakaan, meninggal di kereta api itu. Banyak kecelakaan, banyak heboh lah nanti tuh. Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Allah gempa, di ponet rarugrug, di ponet pararecah, iana gede, ya Allah, astagfirullahaladzim. Gempa bumi berkekuatan kurang lebih 4,9 magnitudo baru saja mengguncang Jawa Barat dan Jakarta. Kepanikan terjadi karena gempa seketika datang tanpa pernah ada persiapan. Tapi memang, menuju akhir bulan Agustus, jangan tinggalkan kewaspadaan. Sebab banyak sinyal gaib yang memberi pertanda datangnya bencana besar. Celakanya, semua bencana itu bergabung dengan bencana lain untuk menjadi peringatan untuk masyarakat. Lalu benarkah gempa di Bekasi akan disusul gempa lain yang lebih besar? Mengapa 4 bulan menuju akhir tahun malah banyak sekali bencana alam? Akankah ada banyak kecelakaan maut terjadi? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Waspada, ada bahaya yang sedang mengancam kita semua. Bahaya yang berasal dari bencana alam, terutama yang berasal dari bawah laut. Paranormal Velin Ratu Ayu sudah mendapatkan bisikan gaib, Jawa Timur hingga Jawa Barat harus waspada. Hujan dan angin terus berdatangan, membawa kisah memilukan tentang terjadinya banyak bencana besar. Dan hingga pekan ketiga bulan Agustus, cuaca ekstrim terus terjadi. Fenomena kemarau basah yang terasa tidak mengenakan didengar. Akan adanya pergolakan dari laut, bawah laut, dan sesar bumi ini sudah mulai adanya perpecahan ya, sesar bumi di beberapa titik, terutama seperti yang aku bilang, yaitu akan terjadi di Jawa Tengah yang paling terbesar, kemudian ada di Jawa Barat, ada di Lombok, kemudian di pantai timur, Lamongan, dan juga daerah aku lihat di sini masih di Sulawesi, ada di Papua. Namun ketika nanti apa yang aku lihat di tahun ini betul terjadi, jika itu akan dimulai di daerah Jawa Tengah, khususnya daerah istimewa Yogyakarta, ini yang aku takutkan bahwa akan banyak sekali perubahan-perubahan yang akan terjadi khususnya di wilayah Indonesia ya. Tidak bisa ditolak. Menuju akhir tahun 2025 memang akan banyak sekali kejadian alam yang besar. Mulai dari bencana hingga fenomena lain akan terjadi sepanjang 5 bulan menuju tutup tahun.
Tapi Velin Ratu Ayu melihat yang paling berbahaya adalah ketika semua unsur alam bersatu membentuk bencana yang sangat menakutkan. Salah satu yang paling mengerikan adalah letusan api yang berasal dari tengah laut. Sebab letusan itu menjadi pertanda dimulainya berbagai bencana dahsyat. Semua elemen bercampur jadi satu. Namun yang aku lihat saat ini adalah adanya elemen api di dasar lautan dan menyebabkan adanya erupsi gunung-gunung berapi dan kemudian pecah menjadi suatu elemen air yang akan menyebabkan juga adanya uap air yang terserap ke atas dan menjadi hujan, bahkan disertai dengan gelombang laut yang sangat tinggi. Maka di tahun ini juga akan semakin kental juga banyak musibah di tahun ini menjelang akhir tahun, masih dengan perputaran angin kencang dan juga disertai dengan api, disertai juga dengan hujan lebat dan juga banjir melanda di sebagian wilayah Indonesia. Tidak hanya fenomena alam yang menakutkan. Dalam gambaran yang ditangkap mata batin Velin, akan ada kecelakaan di darat, laut, dan udara. Tapi Velin menjelaskan lebih rinci, bencana yang paling mematikan adalah saat terjadi tsunami. Gelontoran air laut yang menghancurkan daratan ini jauh lebih menakutkan karena diiringi dengan gempa megatrust yang sangat dahsyat. Beberapa daerah, terutama di pesisir selatan, tidak boleh abai pada potensi terjadinya gempa super besar ini. Dan aku melihat di sini akan ada beberapa kecelakaan juga, baik darat, laut, dan udara, yang ini juga momen tersebut yang akan menandakan akan adanya bencana yang paling besar, yaitu tsunami yang kita tunggu-tunggu, yaitu megatrust. Di penghujung tahun, aku sih melihat sudah ada pergerakan di berbagai wilayah, khususnya Lombok ya, seperti aku bilang, di wilayah perairan Bali dan Lombok itu kita sedang waspada. Ya, aku melihat di situ akan meluap di bagian Lombok dan Bali, kemudian disertai daerah Jawa. Gempa dan tsunami menjadi ancaman yang paling dekat saat ini. Tapi kehati-hatian tidak boleh ditinggalkan karena ada bencana yang tak kalah menakutkan. Lalu benarkah akan ada pesawat komersial yang jatuh? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Bencana demi bencana seperti sambung menyambung dari bulan ke bulan. Menurut Indah yang dikenal sebagai anak indigo, bencana bisa berbarengan dengan kecelakaan. Salah satu yang sudah terlihat oleh Indah adalah peristiwa maut saat sebuah pesawat jatuh. Jatuhnya pesawat komersial itu berbarengan dengan kejadian tanah longsor. Tragedi bencana dan peristiwa kecelakaan akan bertambah memprihatinkan karena dari sektor laut juga banyak bahaya yang mengancam. Terus ada berhubungan dengan bencana yang lain juga, yang berhubungan dengan ya ada yang jatuh lah, ada apa gitu. Pesawat jatuh. Sama ada yang longsor, tanah longsor ya, karena ada elemen yang ada elemen tanah yang bakal longsor itu ya tanah itu. Tanah ada berhubungan dengan api. Api itu ya kebakar ya. Tangki ledakan ada. Ledakan pesawat juga ada. Jadi emang bener banyak kasus juga ini. Itu tangki air. Tangki dari tangki itu ya. Ledakan dari laut juga memang ke kapal. Ada yang meledak juga. Itu memang ada. Kecelakaan maut juga bukan sesuatu yang mustahil terjadi setelah melewati bulan Agustus. Sebagai seorang indigo, Indah merasakan ada banyak luka yang membuat jeritan terasa saling bersahutan. Salah satu kecelakaan yang paling tragis bakal menimpa transportasi kereta api.
Indah mengingatkan untuk tidak main-main dengan bencana kemanusiaan ini. Kalau untuk bencana air yang biasa, bencana yang biasa sih, ya itu tadi yang air itu, tapi yang gede banget tuh yang dari udara sama ada berhubungan dengan kereta api. Aku ngeliat ada orang lari-lari, terus ada yang kecelakaan meninggal di kecelakaan air itu, di kereta api itu. Ada yang luka-luka. Jadi itu emang benar-benar banyak luka di sini. Di negara kita tuh banyak luka nanti. Banyak kecelakaan, banyak heboh lah nanti tuh. Banyak tuh kejadian-kejadian. Elemen air sepertinya bakal menemukan momentum untuk memberikan peringatan ke masyarakat setelah mendekati 3 bulan terakhir tahun ini. Banjir besar bahkan sudah terlihat tanda-tandanya akan menenggelamkan salah satu kota. Jadi hati-hati mendekati akhir tahun. Karena bulan Desember juga menyimpan mara bahaya, terutama yang berasal dari air. Desember itu, air. Ada berhubungan dengan air. Air pasang. Tadi tuh Desember. Kelihatan sih Desember ya. Aku ngeliat ada air laut itu langsung kayak surut. Jadi kayak benar-benar kelata sampai ke dalam situ. Berarti emang ada berhubungan dengan gelombang besar. Sama ada banjir besar juga ada di daerah Jakarta. Aku ada Sumatera sih. Mengapa banyak fenomena alam yang misterius? Mungkinkah kemunculan piramida menandai lahirnya peradaban baru? Tapi benarkah tahun ini juga akan diwarnai dengan pecahnya kerusuhan massa? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Banyak yang akan terjadi selama sisa tahun ini yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Misteri hilangnya daratan yang diganti dengan munculnya sebuah peradaban yang hilang terasa semakin dekat. Munculnya kota modern sekelas Saranjana juga menjadi fenomena di akhir tahun nanti. Belum lagi terkuaknya jejak peradaban tua yang ditandai penemuan piramida yang seperti mengelilingi Indonesia. Total akan ada 9 piramida yang ditemukan setelah yang ada di Gunung Padang. Satu daerah, dan memang itu dataran tinggi tapi akan hilang. Dan di tahun ini juga kita akan ada fenomena seperti aku bilang, aku masih mencari situs-situs seperti yang sudah ada di Gunung Padang, yaitu daerah Cianjur, itu pun akan muncul di permukaan. Aku perkirakan sampai dengan akhir tahun ini akan ada muncul 3. Dan total semua akan ada 9. Akan ada 9 yang menyerupai piramid, dan itu seperti aku lihat di sini akan adanya pemulaan dari kota yang aku bilang ini mirip hampir modern seperti Saranjana atau Atlantis. Sebenarnya Atlantis itu sudah akan dimulai dengan tandanya ketika Megatrust datang dan akan menghancurkan suatu negara atau suatu daerah, bahkan bisa jadi sebagian dari daerah yang ada di permukaan Indonesia. Dan ini nanti akan ada muncul satu situs, dan di tahun depan, tahun 2026 yang aku lihat adalah akan adanya beberapa piramida lagi yang akan membentuk suatu lingkaran. Satu Indonesia ini akan dilingkari piramid. Mendekati akhir tahun memang sudah sepantasnya meningkatkan kewaspadaan. Sebab akan banyak kejadian besar sepanjang 5 bulan ke depan sebelum perjalanan tahun ini selesai. Peristiwa politik juga datang dan pergi dengan mengejutkan rakyat, termasuk akan ada seorang bupati yang kehilangan jabatannya karena perlawanan warganya. Bersama memanasnya situasi politik, ancaman kerusuhan massa bukan omong kosong, apalagi di tengah kesulitan hidup yang semakin berat.
Kalau dari penglihatan saya dari sisi mata anak indigo ya, memang kalau untuk yang akan datang ini memang banyak sekali kejadian-kejadian kayak ada kerusuhan-kerusuhan atau memang ada berhubungan dengan ya demokrasi yang tadi kakaknya bilang ya ada yang datang sih memang semacam kayak ya ada yang turun ya tatahnya gitu. Jadi makanya dia ya nanti makin banyak apa ya koreksinya aku ngelihatnya akan lebih banyak banyak pertimbangannya gitu loh, banyak pertimbangan antara apa di permasalahan ini gitu, kayak banyak lika-likunya aja sih gitu. Nasibnya ya kayak gitu tadi, banyak banyak yang nggak jelas lah gitu. Kehidupan politik memang penuh dengan intrik, tapi suasana kisruh ternyata juga terjadi di tingkat bawah. Ada usaha perebutan kesempatan sehingga saling bersaing meski dengan cara-cara yang kadang tidak benar. Kedepan Indonesia akan semakin didominasi oleh mereka yang munafik, manipulatif, serta merugikan bangsa yang jauh lebih besar. Justru malah kedepannya banyak yang main muka, manipulatif, playing victim. Jadinya seakan-akan kayak dia nggak salah tapi dia memutarbalikan fakta. Itu yang mungkin bakal terjadi dua muka biasa ya kan. Ya lebih ke manner sih. Attitude itu manner tuh harus lebih dibenerin lagi lah gitu. Supaya nggak jadi yang begini-gini supaya nggak ada inian masa atau apa gitu loh. Takut ragu rugi kan gitu. Rugikan bangsa juga. Gempa yang berpusat di Kabupaten Bekasi tadi malam hanya sinyal kecil dari peristiwa yang sesungguhnya. Gempa berkekuatan 4 magnitudo itu mengingatkan untuk semakin berhati-hati. Semogalah Tuhan selalu melindungi kita dari segala bencana. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.